Halo semuanya, selamat datang lagi di Deden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jun. Dan saya pasangannya Hendy buat sepanjang hidupnya. Amin. Ya, Grace. Dan akhirnya kita memasuki arc yang spektakuler ya. Iya. Dan sangat menyentuh, Betul. yaitu Little Garden dan nanti dilanjutkan dengan Drum. Ya, jadi Little Garden. ya. Habis melewati kemarin ya. Terakhir itu dari Whiskey Peak. Tujuan berikutnya adalah Alabasta. Namun sebelum sampai di Alabasta, kita harus melewati Little Garden dulu. Little Garden, pulau yang nggak sesuai sama namanya, Little Garden. Itu ternyata gede. Keren sih, apa? Teasernya kan dibikin kayak akhirnya si Nami nyari tahu apa sih Little Garden. Terus dia lihat kenapa disebut Little Garden, karena untuk orang-orang di sana itu adalah taman yang kecil. Ya. Nah itu pulau untuk bukan untuk pulau tempat raksasa dan dinosaurus, binatang kuno purba yang gede-gede, dinosaurus, ada T-Rex, ada apa yang Brontosaurus, ya, yes. yang tanduk itu Triceratops. Tahu aja kamu. Itu basic dinosaurus sih. Nggak tahu Triceratops. Ya ini sesuatu yang kita harapkan di Grand Line sih. Sesuatu yang spektakuler. Langsung dikasih ini. Ya. Dinosaurus dan raksasa. Di Little Garden itu kan awal-awalnya kayak krunya pada takut ya lihat mau turun nggak, tapi itu yang pasti mau turun Luffy ingin berpetualang. Yang tidak mau turun Usopp dan Nami. Akhirnya itu kepencar jadi tiga ya, soalnya Sanji sama Zoro kan dia Sanji Zoro sendiri mau bertanding sendiri berburu. Ya. Mencari Nami Usopp nunggu di kapal, Luffy sama Vivi berpetualang. Vivi meskipun lemah tapi keberaniannya sama seperti dia kan Luffy. anak Dia putri dari kerajaan. Ya. Nah di situ akhirnya mereka mulai ketemu dengan raksasa yang ada di sana. Ternyata raksasa di sana cuma dua orang yang namanya adalah Brogy dan Dory. Yang selalu yang bertempur sampai saat ini telah tes berapa kali ya? Tes 10.000 berapa kali? Iya. Berapa tahun ya? 100 tahun. Tepat hari itu tuh 100 tahun ya mereka bertempur gitu. Iya, Code Legend. Iya. Nah, ternyata di sana sudah ada agen dari Baroque Works. Yaitu Mr. Tree. Yang menurutku dia itu cukup pinter loh. Kan tahu ya. Dia tinggal di Little Garden yang mana dia itu pasti kelihatan kecil dan kalau perang tuh pasti kalah. Dia tuh memakai otaknya. Trik-trik. Masang bom gitu-gitu ya. Iya. Nangkep satu-satu. Iya, Mr. Tree emang salah satu orang yang cerdas. Orang jahat yang tipe ini, pakai kecerdasan ya, strategi. Ya. Meskipun powernya sebenarnya kuat loh, dia bisa keluar lilin segitu banyak tapi ya masih lemah dibanding Luffy. Jadi kelebihannya ya di strateginya. Nah itu. Samping itu ya masih ada dua orang yang kemarin ya. Oh iya, Mr. Five sama Miss Valentine. Itu juga masih jadi asistennya si Mr. Tree lah yang paling. Terus ya akhirnya ini juga ada momen-momen yang mungkin sulit dimengerti oleh perempuan yang hanya dimengerti laki-laki. Ya, kenapa Luffy dan Usopp begitu mengagumi raksasa-raksasa ini? Ya. Bertarung demi harga diri. Nah itu. Sampai beberapa kali, sampai puluhan ribu kali. Iya. Lalu imbang-imbang tapi terus itu ditandai. Jadi mereka kalau mau perang ditandai gunung meletus yang kayak batuk-batuk. Ya. Terus itu pernah ada yang ngitung juga yang mereka bertarung puluhan ribu kali loh. Dibagi dalam 100 tahun, ada yang ngitung kira-kira sehari itu minimal 2 kali tarung. Iya. Ada nggak mereka kayak tarung terus
Itu di film itu pun kan, di episode itu pun dia memang mestinya tarung 2 kali toh. Iya. Sehari. Betul sih. Mereka pernah burn out nggak ya? Udah kita hari ini santai aja lah, nggak usah. 100 tahun. Tapi lihat memang mereka raksasa yang kuat sih, kayak lawan Luffy seimbang lah ya. Lawan enggak, sebelumnya yang lawan dinosaurus yang terus dia masak jadi daging itu gampang pol mati pecah langsung. Kan sempat lawan Luffy juga. Kalau aku ngomong bisa seimbang sih. Kan Luffy berhasil ditahan. Iya sih. Ya itu. Ya akhirnya singkat cerita yang Dory kena bom dari perangkapnya itu kurang ajar sih, aku juga emosi. Dan di pertarungan itu Dory harus mokat. Kalah. Yang tak pikir dia itu sudah mati. Ya nanti di akhirnya. Kita mikirnya saat itu wah mati. Sedih, terus kayak lihat Brogy-nya benar-benar tuh kayak gentleman banget gitu. Kayak Dory menang tapi nangis. Iya, temen itunya. Iya kayak saingan tapi Dory kayak. itu yang mana? Dory itu yang lebih kurus. Dory yang mati. Dory yang mati kan? Ya. Nah ya Brogy yang nangis kan? Ya betul. Salah. Ya. Dory yang nangis. Ya manusia juga bisa salah ya. Itu Brogy-nya tuh yang itu tapi kayak Asterix Obelix gitu ya. Asterix Obelix. Enggak ya? Oh. Kayak kan kayak apa ya? Viking maksudnya. Viking gitu. Ya, Viking itu kayak bajak laut. Tapi mereka ya sama-sama gede. Sama gede tapi kayak budaya kayak armornya Viking. Ya. Senjata kapal. Kapal sama. Terus ada lagi yang seru, mereka itu dari suku Elbaf. Ya, itu secara historinya. Iya, dan itu sampai sekarang masih diimpikan oleh fans kapan kru topi jerami ke pulau Elbaf itu, ke tempat Elbaf. Soalnya sampai sekarang belum. Elbaf tapi bukan di Little Garden tempatnya. Dia hanya bukan. Mengunjungi. Karena Little Garden kan tempat mereka berdua untuk tarung aja. Tapi di tempat lain ada tempat di mana ya pulau suku ini ada. Oh ya, fakta mencengangkan lagi. Ini mungkin kamu akan mind blown. Elbaf kalau dibalik fabel. Fabel adalah cerita binatang. Fabel ya, cerita dongeng. Mind blown enggak? Keren ya? Iya. Oke, pas tahu ini, keren juga dikasih nama Elbaf. Itu dari fabel. Keren. Iya, kan pengarangnya nih memang itu kok. Sangat menyelipkan hal-hal yang kita, keren juga. Ya, terus ya akhirnya di situ muncul Mr. Tree. Mr. Tree juga udah nangkep ini ya. Zoro, Vivi, Nami udah ditangkap dijadiin hiasan untuk kue lilinnya. Itu aneh sih menurutku. Kayak ya maksudnya udah ditangkap aja dibalut sama lilinnya gitu. Kenapa harus ada kayak seremonial dia mainin itu loh, mainin apanya? Kayaknya Mr. Tree sempat mention juga kalau itu kenapa dia kayak gitu untuk mendapatkan ekspresi yang ketakutan dari patung-patungnya nanti. Gitu ya. Ya, seingatku tapi Zoro lucunya pose ini ngangkat pedang supaya hasilnya keren. Ada momen heroik juga loh. Zoro yang mau motong kakinya. Tapi Luffy keburu datang. Meskipun Zoro di sini hampir nggak ada perannya yang kayak penting, tapi tetap diselipkan adegan keren juga. Aku motong kakiku sampai raksasa, ayo kita lakukan. Tapi akhirnya juga Luffy keburu datang. Tapi di tengah-tengah itu tuh kamu tadi belum mention asistennya Mr. Tree yang jengkelin anak kecil. Oh iya, Miss Golden Week. Iya, itu keren sih. Sebenarnya kombinasi Mr. Tree sama Miss Golden Week ini potensinya bisa luar biasa. Kalau mereka lebih berhati-hati dan lebih ini sih. Cuman mereka kayak terlalu meremehkan lawan gitu. Yang anak yang Mrs. Golden Week. Golden Week itu terlalu masih anak-anak banget gitu loh. Kan terus dibocorin itu. Bocorin kelemahannya kan api. Kan karena kesebut dari bocah kecil itu. Tapi aku sempat mikir juga loh. Kan lilin ya. Kan sama api lah ya leleh sih. Terus tenang.
Ya, tapi sebelum kita masuk ke pembakaran, ini pertarungannya cukup keren sih, karena kita melihat yang jago cuma Luffy. Tapi Luffy lawannya Mr. Tree yang penuh strategi. Jadi ya hampir bisa diimbangi lah, meskipun pada akhirnya Mr. Tree tetap kalah karena tonjokannya Luffy. Yang seru Karu sama Usopp. Oh iya, itu lawan Mr. Five, Miss Valentine. Sama kayak yang kapan hari aku sempat bilang di Whiskey kan, Luffy Zoro lawan Mr. Five Valentine kalah telak. Kalau Mr. Five mungkin sepadan nama Usopp. Nah ini terbukti di sini. Keren. Awalnya kan kalah juga tuh Usopp ya. sama Karu si Bebe. Tapi dengan kecerdasan Usopp, dia pinter. Gunakan api, yaitu masang tali nyuruh Karu lari. Terus diikutin deh. Ya. My man Usopp. Ya itu keren sih. Sama tipuannya Usopp juga. Ya. Ledakan. Apa ledakan? Ditelan. Yang pedes ya jadi. Tidak, terakhir pedes. Usopp sih pembohong. Terus akhirnya yang Miss Valentine ya apa ya? Miss Valentine diserang sama Vivi Nami toh. Oh iya sih. Ya. Nggak terlalu ini. Lebih keren Zoro jurus api. Ternyata jurus api keren juga. Pedang api toh. Iya. Jurus pedang api. Nah, akhirnya terselamatkan. Oh, yang adegan keren juga pas Miss Golden Week. Sing tukang ngecat. Luffy kan sempat itu dikasih cat hijau. Cat hijau kan dia harus tenang. Jadi mau tenang minum teh. Oh malah itu tuh. Sampai dia nangis. Dan tidak bisa lepas. Ya itu warna-warnanya ya kayak gak dijelasin deh sebelumnya gitu. Mau nih si kecil itu apa ya? Iya, pokoknya warnanya melambangkan satu hal sih. Kayak misalnya warna hijau ketenangan, merah target, hitam berkhianat. Iya, yang itu. Tapi emang secara teknis kayak kurang masuk akal ya kalau nggak buah setan gitu. Tapi mungkin itu bisa jadi salah satu bentuk hypnotism. Mungkin ya. Kalau dipaksa-paksain ya jadi gitu lah. Tapi ya namanya One Piece ini emang dari awal udah banyak yang nyeleneh ya, nggak terlalu aneh sih sebenarnya. Masuk-masuk aja. Yang penting seru. Cuma aku terus kepikiran, dia apa gimana menangnya gitu kan. Untung ada Usopp itu. Ya Usopp Karu ya. Bakar baju lah. Terus bakar tali ya. Itu waktu dia ngelukis di bajunya kan. Oh iya. Loh. Terus dia lewat ke senggol itu supaya Luffy catnya luntur. Gitu loh. Ya dan akhirnya mereka menang. Dan aku terus bencinya tuh Sanji kemana waktu itu. Aku juga mikir ini nangis sih malah berburu terus menemukan markas Mr. Tree minum teh. Tapi ternyata dia juga punya peran ya. Iya. Nanti di Alabasta kamu akan tahu kenapa Sanji disimpan di situ. Keren sih di Alabasta nanti. Iya nih, makanya nih aku cepet-cepetin review 2 ini biar minggu depan aku bisa lanjut gaspol. Yang ini poin yang keren lagi yaitu saat titik terakhir Luffy ngalahno Mr. Tree. Itu kan dia bikin banyak kopi dirinya. Ya. Tapi kan nggak bergerak, itu jelas lah. Iya sih. Tahu maksudnya, kelihatan kan dia ngomong terus mana aku mana apa gitu. Tapi yang menarik menurutku itu saat Mr. Tree ngomong kalau dia itu kerjanya pakai otak. Luffy itu ngandalno apa? Kekuatan, gerasa gerusuk. Gak mungkin orang sing cuman ngandalno bisa menang lawan itu bisa menang lawan dia. Terus sekali tendang kena. Ya. Terus ditanyain loh, kenapa nggak bisa tahu? Cuma pakai insting ternyata. Ya itu kocak sih. Itu kayak nonjorno lagi karakter Luffy yang ternyata cuma pakai insting pun kayak Luffy bisa menang lawan orang pintar. Pokoknya mau. Pokoknya tujuannya baik kan, mau nyelamatin temen-temen nih. Gitu. Dan akhirnya Little Garden selesai. Perpisahan. Oh sebelum perpisahan. Iya, terus akhirnya si Dory itu ternyata nggak mati. Ternyata iya. Si Dory itu kayak mungkin kesakitan terus dia pingsan saja. Alasannya bagus. Senjatanya sudah tumpul, sudah ratusan tahun.
Itu ya masuk juga sih dipikir-pikir. Nggak apa-apa. Terus apa? Sempet ending. Terus setelah itu apa ya? Ya kan perpisahan toh akhirnya. Oh iya, perpisahan. Perpisahan dari dapat pesan dari dua raksasa. Pokoknya kamu maju terus. Maju terus. Nah, toh. Terus ya wes pamit lagi melewati sungai yang langsung menuju ke laut toh. Muncullah monster laut. Ya, ikan mas. Raksasa. Namanya apa ya? Mau apa gitu? Pemakan lautan. Pemakan pulau. Pemakan pulau. Ada kok istilahnya apa gitu. Ya, pokoknya ikan itu, ikan raksasa. Ikan mas. Dan ini ada lagi hal yang hanya dimengerti pria. Usopp maju terus, betul kan Luffy? Luffy ya maju terus. Maju terus. Nami yang meragukan Nami. Semua maju terus. Kayak nggak percaya. Soalnya itu maju terus tuh, tapi mereka tuh pasti masuk ke mulutnya ditelan. ikan itu. Maju terus. Sampai gelap ternyata. Jurus terakhir dari Dory dan Broly. Shush, apa gitu namanya. Iya. Jadi kayak bolong. Angin terus membolongkan ikan itu mati. Iya. Itu sempat di-mention juga loh. Terbang. Wih. Sempat di-mention juga kalau itu senjatanya kan rusak. Bukan senjatanya. Usopp, kebohongan pertama Usopp yang ada di kenyataan. Kamu merhatiin nggak? Ada ikan raksasa yang kalau berak, buang air besar, ukurannya seperti pulau. Sampai-sampai orang ngira mendarat di situ, kita mendarat di pulau, padahal itu kotorannya hewan. Itu sempat di-mention Dory Burogi juga. Ya itu fakta-fakta keren. Dan di ending juga kita tahu kenapa Dory dan Burogi sebenarnya bertarung, alasannya. Mereka sampai lupa 100 tahun. Iya, ternyata karena berburu. Lomba berburu. Iya, berburu. Ya sama kayak Zoro sama Sanji ini yang besar-besaran binatang buruan. Dan ini adalah awal rivalitas Zoro dan Sanji. Akhirnya terakhir Zoro, sebelum itu Zoro nangkep apa? Yang Triceratops itu ya? Triceratops yang Sanji semacam T-Rex-an. Ya nggak tahu juga sih. Buat jatah makan. Ya, stok makanan. Sebenarnya arc ini itu juga yang pas Sanji dia berhasil mengalahkan Mister 13 dan burungnya. Betul. Yaitu itu, dan dia poin penting juga. Telepon itu toh, ditelepon Mister sama Zero. Yang akhirnya kita tahu bayang-bayang gambarannya krokodil seperti apa. Ya, ini setup yang nanti akan dijabarkan di punchline di Alabasta nanti. Kenapa Sanji kok ada koneksi telepon dengan krokodil? Dan itu katanya pertama kali Denden Mushi keluar di situ ya. Yang lihat secara langsung itu. Tapi sebenarnya sebelumnya ada pas itu yang iya sih, Luffy ngasih tahu posternya ya. Ya itu. Sebenarnya arc ini menurutmu gimana? Nggak se-impactful arc yang sebelumnya ya? Kayak ya nyeritain suku tertentu raksasa kayak gitu. Cuma ya menurutku itu nanti akan ada. Tapi katamu sampai sekarang belum itu ya. Nah, itu kerennya. Pas kita nonton pertama kali emang kita merasa arc yang oke. Tapi setelah kita sampai sejauh ini, kita akan lihat lagi ke belakang loh. Dulu ada ini loh, raksasa ini loh. Bisa dikait-kait no. Kita merasa nonton lagi itu kayak, ternyata dari awal wis gini, wis keren. Wis disiap no. Jadi ini emang bukan arc yang kayak emosional banget, tapi cukup berpengaruh kalau kita sudah sampai jauh, terus kita lihat ulang, keren juga. Kamu yang lihat ulang, aku kan baru. Iya, belum. Ya. Oke. Dan itu untuk arc Little Garden X. Oke, kita lanjut ke arc berikutnya, dan ini
menurutku adalah salah satu arc paling emosional dan paling impactful. Banyak momen-momen wow, mind blowing, dan bikin kita tergugah ya. Yaitu adalah The Drum Island. Drum Kingdom, ya. Nah, selesai dari ikan itu, dia akan melewati perairan laut lagi. Ya, di laut. Tujuannya itu kayak wis dapat ke Alabasta karena itu tadi. Ya, tadi Sanji itu udah dapat kan. Sanji dapat Eternal Pos. Cuman ternyata Nami sakit. Ya. Dan saat Nami sakit, mereka harus memutuskan untuk mampir ke pulau terdekat untuk mengobati Nami dulu. Betul. Itu juga keren sih, kan ada momen kayak Vivi. Nah, ya aku juga harus mikirin ambil keputusan. Kayak teman-temannya kan pasti nggak akan biarin Nami sakit. Ya. Tapi Naminya sendiri tuh kita harus segera ke Alabasta, soalnya kapan hari Nami nemu sudah berita kabar. Ada berita. Ada berita ini wes bentro antar denganmu gitu. Ya. Dia mau cepet-cepet. Tapi ternyata Vivi dengan bijaksananya memutuskan hal itu. Kita akan segera ke Alabasta, tapi sebelumnya kita harus menyembuhkan Nami. Ya. Terus mereka ketemu orang bisa berdiri di atas laut. Ya. Si Sopo itu namanya. Oh, sebelum itu tuh mereka kan kelaparan. Terus kayak nyari mangsa buat makan loh. Saya agak lupa. Vivinya mancing loh. Terus kecantol itu si manusia angsa itu. Manusia angsa. Mister Tu. Ketuker ya. Mister Tu itu pas sebelum Alabasta. Iya. Ya, ketuker ya. Sorry guys, soalnya agak kelewatan dikit ya. Oh iya ya. Kalau Mister Tu itu ketemunya pas mau masuk Alabasta. Oh iya. Yang ketemu kucing laut kan? Nah, dia kelaparan itu. Karena kucing laut itu di perairan Alabasta ya. Ya, sorry. Ya, it's okay. Manusia juga bisa salah. Kayak tadi udah ya. Ya jadi sorry. Di situ dia ketemu Wapol. Oh iya. Wapol yang tak pikir ini sopo ngono marah-marah bajak laut. Kapalnya keren loh, iso nyelep tuh, kapal selam. Nah, itu ternyata itu momennya keren juga. Pas Sanji lagi nganu Nami terus keluar, loh, ada apa keributan di luar? Sampai di luar Sanji ditodong, dinyalakan rokok. Ternyata dikepung oleh Wapol, bajak laut Wapol. Nah, di situ akhirnya tidak sulit untuk mengalahkan Wapol. Wapol kekuatannya adalah makan ya. Makan apapun. Bahkan bisa dikeluarin di badannya ya. Iya. Senjata dia. Tapi pas saat itu kayaknya dia belum ngeluarin itu. Cuman mangan tok. Dia rusak. Tapi kalah dengan mudahnya. Dan kalau nggak salah DE dapat itu ya. Eternal Post-nya Wapol. Nah, karena itu mereka memutuskan untuk ke Alabasta. Ke Eternal Post toh. Sing satu nih. Lock Post. Kalau Eternal Post kan pasti arahnya ke Alabasta doang. Mungkin Eternal Post untuk drum. Eternal Post ada kan. Oh iya. Tiap pulau bisa punya Eternal Post sendiri. Kalau nggak salah ingat ya. Nah, pokok intinya mereka ke drum, sampai di drum. Nah, apalagi nih? Tantangan apalagi yang di pulau berikutnya? Ternyata pulau bersalju. Salju terus panjang tahun. Dan di situ mereka kebalikan dari Whiskey Peak. Kalau di Whiskey Peak mereka disambut, di sini langsung diusir. Bajak laut tidak boleh masuk. Dan ini keren juga ya. Di sini Luffy belajar untuk berdiplomasi. Karena diajari Vivi. Iya. Nggak semua hal diselesaikan dengan pertengkaran. Betul. Dan ternyata keputusan itu benar untuk Luffy merendahkan dirinya supaya bisa minta pertolongan. Dan ternyata mereka emang orang baik. Dalton. Akhirnya mereka dibawa ke desa. Terus dia tanya, temanku sakit nih, kita perlu dokter. Iya. Tapi ternyata dokter di situ cuma ada satu nenek sihir. Satu nenek sihir yang namanya Kureha. Dr. Kureha.
Kureha. Dan tinggal di puncak istana. Jadi misinya adalah, ini keren juga, Luffy itu kayak simple minded tapi yang diomongin masuk akal. Sing lain kan mikir mana mungkin kita bisa naik ke puncak itu, dingin, terus medannya sulit, kita nunggu aja dokternya datang, meskipun kita nggak tahu dokternya kapan datang, Pak. Tapi Luffy, ya kita naik aja ke atas. Bawa aja. Padahal yes, pikirannya pokoknya mau nyelamat Nami gitu toh. Akhirnya ya semua menuruti kapten. Akhirnya Luffy bawa Nami, Sanji menemani. Ya, backup, support. Nami siapa? Vivi sama Usopp di bawah. Zoro di kapal. Jaga kapal. Nah. Tapi sambil dia olahraga, masa aku nggak bisa memotong lilin katanya. Oh iya. Dia kurang kuat, dia harus belajar lebih kuat. Zoro manusia yang selalu latihan dan tidur. Nah terus nggak lama ternyata ada info dari desa sebelah, Dokter Kureha datang. Dan ini adalah pertama kali kemunculan seekor rusa. Kamu tahu nggak itu rusa pas pertama kali muncul siapa itu? Nggak kepikiran. Tahu kalau itu Chopper? Iya, kan memang aku sebelumnya lah ya wis tahu bentukannya Chopper tuh. Oh ya juga. So, loh, bukan. Oh, maksudnya di scene bahwa Dokter Kureha lagi datang ke. Iya, waktu gitu kan. Kureha kan pertama kali muncul di desa sebelah. Ngobatnya anak kecil. Terus dia binatang peliharaan nih. Ya. Kamu belum sadar? Udah tahu tapi. Oh. Soalnya beberapa orang kadang meskipun tahu Chopper tapi pas itu nggak tahu lah itu Chopper, soalnya kan bentuknya beda. Tapi wis sebenarnya kamu sudah tahu terlalu banyak. Sudah terlalu banyak nonton spoiler di YouTube. Ya di situ akhirnya Kureha menyelamatkan. Itu keren juga adegan Kureha kelihatannya jahat loh. Tapi ternyata dia benar-benar senyembut Noara itu. Karena dia merasa enakan. Nah setelah itu sementara Luffy naik ke gunung. Ya itu juga perjuangan sih. Bertemu dengan. Pertamanya sih oke ya, karena Sanjinya masih ya backup dia lah. Ya. Terus dia melewati apa? Kelinci. Itu ada diadang kelinci, monster kelinci. Ya. Yang nggak lucu belas. Sampai monsternya malah buat iki. Longsor. Oh, karena salju longsor. Karena tindakannya lompat apa ya, Boy? Ya, konyol. Perang itu toh. Ya, pokoknya Luffy berhasil menghindari itu. Kelinci sampai kelinci ngamuk bikin longsoran salju. Lucunya malah kelinci bikin longsoran salju malah terperangkap sendiri di salju. Dan akhirnya Sanji juga tepar karena itu mengorbankan dirinya. Bebannya Luffy bertambah, sudah gendong Nami untuk ngangkut Sanji juga. Di sini juga Luffy belajar tentang itu yang tidak semuanya bisa diselesaikan dengan kekerasan toh. Dia kan diomongin Sanji tidak boleh pukul, tidak boleh soalnya benturannya itu bakal ngefek ke Nami. Ini juga salah satu arc ini Luffy banyak belajar sih menurutku, kayak diplomasi. Gak semuanya bisa diselesaikan dengan kekerasan. Nurut. Iya, Luffy mau nurut toh. Sarannya kuning. Iya. Sementara Wapol muncul, yang ternyata adalah Raja Lalim. Tapi sebelum muncul ke situ kan muncul ke ini dulu nggak sih? Kemana? Ke Dalton dulu nggak sih? Iya, dia muncul di desa itu. Ya, kayaknya kembali. Dan itu kita pertama kali melihat Dalton berubah. Betul, jadi Bison. Iya, jadi Bison. Menurutku Dalton ini keren sih. Kayak salah satu yang tak respect yang One Piece. Dia itu kayak mau mengorbankan diri ini. Wapol sampai anak boy kan tahu kelemahannya Dalton apa? Dipanah. Dalton melindungi dengan dirinya. Kena panah malah. Bukan dipanah kelemahannya itu kalau
apa Wapol mau melukai orang itu bukan dimanahin. Karena Wapol mau manai rakyatnya, warga. Nah itu kelemahannya. Dalton harus melindungi. Baik, gitu loh. Iya. Akhirnya dipanah dan jadilah longsor itu. Iya, ketumpuk longsor. Terus balik lagi ke akhirnya Wapol cari apa? Oh, Wapol dapat info kalau Kureha sudah ditempati Castile, ya. Sudah tinggal dan make gitu. Mesti mau naik toh. Dari situ ketemu Luffy. Di mana Luffy ternyata kan nggak bisa ngelawan Wapol toh. Apa yang dilakukan? Ternyata yang menolong adalah kelinci-kelinci itu. Karena ada satu scene si Luffy itu bantu kelinci keluar dari salju. Ya itu keren sih. Sebelumnya kan ya digangguin. Berubah haluan kelinci-kelinci. Iya. Tapi tidak lama kelincinya kalah oleh Wapol. Dan yang keren, usaha Luffy untuk manjat sampai ke atas. Itu aku mikir kenapa dia nggak manjangin tangannya aja sampai ke atas terus itu sih langsung nangkep apa gitu yang ada di atasnya nggak bisa ya? Dia masih ingat kata-kata Sanji. Semua benturan itu akan ngefek ke Nami itu. Makanya dia harus pelan-pelan. Kayaknya sih gitu ya. Iya, pikir boleh tinggal tangannya manjang. Iya gitu. Keren sih. Luffy. Lihat kaki tangannya. Menurutku Luffy di sini benar-benar wow, mantap. Akhirnya sampai di atas ditolong oleh raksasa yang ternyata adalah Chopper. Nah ini. Itu ya lucu. Yang mana? Ada di atas itu Kureha sama Chopper. Padahal momen ya kota sebelah. Di ending kan ketahuan yang ada tali. Ya. Saat itu belum tahu. Nah di sini kita belajar bahwa Chopper adalah monster. Ya diceritain sampai Kureha. Dia salah satu binatang yang makan buah setan manusia. Ya, bisa kayak jadi manusia. Padahal menurutku tuh ya enggak medeni loh pasti jadi manusia. Cuma manusia yang waktu itu ya jahat aja. Soalnya kelihatan kayak manusia berbulu loh. Dipikir Bigfoot. Ya, Yeti. Itu kan dia enggak kelihatan melakukan kejahatan, tapi manusia waktu itu tuh kayak kesannya dia jahat. Kasian sih. Iya. Terus kenapa keluarganya itu juga nggak nerima dia loh? Soalnya hidungnya biru. Ya aneh sih ya. Cuman mungkin animologis atau orang yang mempelajari hewan mungkin paham soal hewan menelantarkan anaknya, mungkin ada ya. Mungkin ya, ini ya. Cuman yang nggak tahu. Ya itu sih. Kureha sampai bilang, bisakah kalian menyembuhkan luka di hatinya? Iya, dalam banget sih. Itu padahal Luffy nggak dengar cerita itu. Iya, Luffy itu selalu hampir nggak pernah tahu cerita krunya apa. Oke, dia seneng dia percaya ambil konco-koncoy. Singkat cerita. Backstory fullnya ini, salah satu backstory terbaik di One Piece. Ternyata zaman dulu ada dokter bernama Hiluluk. Dan dokter Hiluluk ini dokter nyeleneh. Betul. Kayak dokter gadungan gitu loh. Iya. Anak pasien sakit apa diobati malah jadi kodok. Aneh. Tapi dipikir-pikir itu cukup dark loh ceritanya dokter ini. Iya. Masa mau nyelamat orang malah ono sing ditembak toh. Tapi ternyata dokter Hiluluk lah yang menyelamatkan Chopper dan nganggap dia sebagai anaknya. Dan ngasih nama loh. Sebelumnya dia memang kayak nggak punya nama. Dikasih nama Chopper. Tony Chopper. Si Chopper sampai makan roti sambil nangis. Nyokot roti. Terus akhirnya mereka mulai akrab. Si dokter Hiluluk cerita kalau dia punya impian untuk menyelamatkan menciptakan bunga sakura di negeri bersalju. Soalnya dulu pernah ada kisah tentang orang yang kena sakit parah dan tidak bisa disembuhkan. Dia tiba di pulau di mana ada pohon sakura.
Dan di situ dia melihat Sakura dan tenang dan sembuh. Oh, Ternyata laki-laki itu adalah dia. Menyembuhkan kingdomnya. Ya, menyembuhkan kerajaan drum itu. Terus orangnya dia. Kayak iya. Kayak iya sih. Nah, terus dia juga nunjuk bendera bajak laut. Ya. Ini cukup penting ini. Kenapa? Dia mengagumi bajak laut. Chopper, wow keren bajak laut. Sampai kan nanti pas tarung lawan Wapol, si Chopper sempat bilang, jadi ini bajak laut. Lihat tuh keren. Nah, lambat laun akhirnya mereka semakin akrab, tapi harus dipisahkan. Tiba-tiba Dr. Hiluluk ngusir Chopper. Jangan kembali lagi ke sini. Kok cepet banget moro-moro langsung gitu. Kan dia ada perang-perang juga toh. Perang yang lawan mana? Wapol masuk lagi, terus lawan Luffy. Oh, ini masih backstory ya? Oh, backstory. Oh iya. Yang pas Hiluluk kan sudah akrab sama Chopper. Oh iya. Tapi ada satu titik di mana Hiluluk ngusir Chopper. Setelah setahun toh, Choppernya sudah sembuh dari sakitnya itu. Terus ya disuruh pergi. Nah, ternyata si Hiluluk itu sakit parah yang nggak bisa disembuh. Iya. Nah, Chopper ini denger ternyata pas dia cerita Mbak Kureha. Chopper inisiatif untuk mencari obat yang bisa jamur yang bisa menyembuhkan. Jamur. Nah, terus akhirnya dia mati-matian sampai Amuidake. Bener ya? Oke, Chopper mati-matian harus mendaki gunung, lewati lembah, lawan rusa-rusa. Itu aneh sih. Orang lewat aja kenapa nggak harus diganggu? Sabar. Sampai akhirnya Chopper pulang ke rumah Hiluluk dengan kaki patah dan anten tanduknya patah. Yaitu patah. Yaitu sampai Hiluluk terharu. Terima kasih Chopper. Kau bisa menjadi dokter yang hebat. Sorry. Sama batok gitu ya. Iya. Padahal gak sengaja, jadi pas ya. Akhirnya si Hiluluk makan jamur itu. Terus terima kasih Chopper, aku akan pergi. Oh, sebelum itu dia nunjuk eksperimenku berhasil. Setelah berapa tahun akhirnya berhasil. Ternyata dia pergi untuk minta Kureha meneruskan itu, mengembangkan itu untuk diperbanyak. Dan titip Chopper, tolong ajari Chopper, dia akan menjadi dokter yang hebat. Sambil cerita bahwa dia minum itu. Oh, dia belum cerita. Oh, belum. Iya, dia tahu si Kureha ngusir lah pokoknya jaluk-jaluk aku. Mana mungkin aku mau. Diusir, terus Kureha mikir, apa ya deh kok sampai minta tolong gitu. Terus dia sampai Kureha datang ke Chopper. Ternyata pas Hiluluk ditendang keluar sama Kureha, Hiluluk sempat ngomong, meskipun Kureha ndak tapi dia percaya pasti Kureha nanti akan bantu Chopper. Nah, di situ Kureha datangi Chopper. Wow, this is a mind blown nggak? Iya. Ternyata Chopper memberi Hiluluk jamur beracun. Jamur yang sangat beracun dan membuat dia mati dalam hitungan jam. Dan mirisnya adalah kenapa Chopper memilih pingin nyari jamur itu untuk menyembuhkan, karena di buku jamur itu ada simbol tengkorak. Iya, atau bajak laut. Dipikir ini adalah spirit bajak laut yang bisa menyembuhkan segalanya. Sakno. Sampai diantemi Kureha. Nah, ternyata jamur beracun kok ternyata ini yang pelajaran juga sih. Kalau kamu mau menyembuhkan orang harus punya pengetahuan juga. Nggak bisa cuma punya pengen niat baik toh. Keren sih. Terus Hiluluk pingin menyelamatkan 20 dokter yang diumumkan sama Wapol sedang sakit. Itu kita belum mention ya. Iya. Awal itu Ishii 20. Ya, jadi sebenarnya Drum Kingdom itu negara dengan kemajuan
medis, teknologi medis yang canggih, yang dikuasai 20 dokter itu. Tapi ternyata 20 dokter ini di apa ya istilahnya, disimpan sama Wapol, jadi no pekerja DE, gak iso nyebut no rakyat saya enaknya. Pokoknya Wapol ini brengsek lah, pokoknya dia ingin menghancurkan rakyatnya sendiri. Edan. Ya itu tuh sama kalau ada rakyatnya sakit kan dia harus ke Wapol. Ya. Terus harganya mahal untuk berobat gitu. Ya. Nah, si Luluk naik ke kastil ingin menyelamatkan 20 dokter ternyata. Karena ada isu itu kan. Ya. Isu apa sih lu? Dokternya sakit, 20 dokter sakit. Ternyata itu perangkapnya Wapol. Luluk sampai di atas, wis siap ditembak, dieksekusi. Dia ngomong, syukurlah ternyata nggak ada yang sakit. Nggak ada yang sakit, semuanya baik-baik saja, sambil nangis. Terus dia sempat mengeluarkan kata-kata terakhir, dan ini menurutku salah satu kata-kata terbaik di One Piece. Nggak tahu, aku kan belum nonton yang lain-lain. Oh, maksudnya quotes lainnya. Ya. Tapi menurutku sampai sejauh ini bisa masuk top 5 sih. Apa itu? Kapan seorang manusia meninggal? Apakah karena terkena peluru? Bukan. Apakah karena penyakit mematikan? Bukan. Apakah karena jamur beracun? Juga bukan. Manusia akan mati ketika dia dilupakan. Tenang, Chopper. Jamurmu tidak akan membunuhku. Stay minum Bob. Jum. Chopper wis nyusul. Wah, dokter. Wah, dia monster. Wow, dia adang Dalton. Dalton suruh dia pergi. Ya, karena ya satu lawan segitu ya. Gak bisa akhirnya. Dalton wis tersentuh loh di situ. Dia akhirnya langsung ngebelot raja. Terus akhirnya itu awal mulanya Dalton sampai terpisah dari pemerintahan sampai keluar. Terus Chopper diteruskan oleh Kureha yang akhirnya mau mendidik dia. Ya, dididik bener jadi dokter yang benar dan bisa menyobati. Mantap. Balik lagi ke mind blown backstory. Balik lagi ke dunia saat ini, yaitu Wapol sudah sampai di puncak dan ini pertarungan akhir antara Luffy dan kawan-kawan melawan Wapol. Ini orang-orang aneh ini, Chess Kumarimo. Ya, Chess sama. Sebenarnya bisa dibuat jumlah orangnya udah pas sebenarnya. Sanji, Chopper, Luffy 3 orang dong. Ya. Wapol juga 3 orang. Cuman sengaja Sanji nggak muncul dulu. 2 ini dijadiin satu sama Wapol. Aneh, Pak. Ini paling aneh sih sejauh ini ya. 2 orang bisa jadi satu. Kombinasi terus lawan Chopper. Dan itu muncul adegan aksinya Chopper yang sangat keren. Jadi dia makan formulanya dia sendiri kan. Untuk supaya bisa jadi banyak itu kan. Menstimulus buah setannya untuk berkembang. Jadi ada perubahan-perubahan baru. Buah setan yang dimakan Chopper apa? Buah setannya hitonomi, buah manusia. Terus ada bola-bola yang dimakan itu rumble ball. Yang katanya cuma berkhasiat 3 menit. Ya, jadi saat dia makan itu dia bisa nambah perubahan-perubahannya dia. Dan itu 7 loh. Dari 7 rusa dengan 7 perubahan. Luffy langsung, wow, keren. Iya. Itu mantap sih pertarungannya. Mantap. Kayaknya kita ada yang kelewatan sebelum pertarungan. Adegan Luffy melindungi bendera. Oh iya. Itu keren. Wapol datang terus nembaki bendera. Enggak terima tuh. Bendera bajak laut siapa? Tembak dia. Terus Luffy naik, dicancang, diikat. Ditembak mana ya? Boom. Luffy masih bertahan. Pokoknya Luffy berkata-kata keren lagi di sini. Iya. Ini bukan bendera yang bisa kau tertawakan. Ini adalah apa gitu. Simbol something. Nah, di situ Chopper, oh ternyata ini bajak laut. Keren. Kembali ke pertarungan terakhir, Luffy lawan Wapol.
Ini sebenarnya pertarungan yang tidak seimbang, tapi Walpole berhasil mengulur waktu. Kayak lari sini, mangan diri dewe, jadi kurus. Nah, masuk akal ya. Kalau kamu makan dirimu sendiri, terus yang mbok makan kan kembali ke dirimu sebenarnya. Tapi ya mengingat ini One Piece, segalanya jadi mungkin. Kan? Intinya menang, Wapol berhasil terlontar. Nah, ini ending yang mantap juga sih. Sebelum ending perpisahan, Nami ternyata udah nyuri kunci dari Wapol. Kunci yang isinya, kunci ruang tembak yang isinya meriam-meriam yang dicari sama Kureha. Dan ternyata itu untuk ini nanti grand ending. Terus kan Kureha juga sempat bilang tuh, dia nggak pernah melepaskan pasiennya kecuali 2 kondisi, pasiennya sembuh atau mati. Dan ini adalah satu-satunya di mana dia melepaskan pasiennya dalam keadaan belum sembuh, tapi digantikan oleh Chopper tuh nanti. Nah di situ, oh ya sebelum kita ke ini yang ada adegan keren juga di desa. Usopp, Dalton udah sadar, terus dia pengen nyusul Wapol ke atas. Oh iya, digendong, gila tuh ya. Usopp keren sih, meskipun dia gak kuat, akhirnya suruh. Sini aku aja. Padahal sama suruh cuma dicengkiwi gitu toh. Iya. Taruh pundak. Alah, Usopp. Aku suka Usopp sih, banyak deh kayak gitu. Meskipun tapi ternyata lemah. Ya mereka nggak perlu ngotong-ngotong. Iya, ternyata ada kereta. Nah, akhirnya semua berkumpul di puncak, dan inilah Luffy ngejar-ngejar Chopper. Ayo bergabung, ayo gabung. Sampai lumayan lama lo itu. Iya. Lari-lari temu Chopper inget lalu sampai berkata-kata, terima kasih sudah mengajakku, tapi aku ini monster, aku tidak bisa bergabung dengan manusia. Terima kasih. Terus Luffy, ikut aja. Akhirnya Chopper mewek, terus memutuskan untuk ikut. Nah di sini pamitnya mewek. Kureha tidak mau melepas Chopper. Kau pikir siapa yang diriku selama ini? Aku memang rusa, tapi aku juga seorang manusia. Bukan manusia, laki-laki ya. Kalau lebih keren laki-laki. Tapi aku juga seorang laki-laki. Akhirnya Kureha marah, dilempari senjata-senjata. Mereka kabur langsung. Pamit tanpa ya. Terus mereka naik, ayo semua naik keretaku. Turun seperti Sinterklas. Keren adegannya. Sampai di bawah ternyata Kureha sudah menyiapkan. Dalton tanya ke Kureha, emang nggak apa-apa kamu dia pergi kamu marah-marah gitu? Kureha, aku benci perpisahan dengan air mata. Terus saya nangis. Ya. Sampai di bawah ternyata Kureha udah nyiapno meriam-meriam tadi untuk ya, ayo siapkan meriam-meriam. Tembakin ke atas. Bium. Terjadi flashback. Ini adalah impianku untuk menyembuhkan semua orang dengan bunga sakura di negeri salju. Wow, Luffy sama kawan-kawannya di bawah dan lihat. Ya. Sang pohon dikelilingi kayak pink-pink gitu, dan saljunya berubah jadi semacam sakura tuh. Ya. Perfect ending menurutku. Ya. Keren. Perpisahan yang mantap. Oke, tapi ini setelah perpisahan ini masih ada sedikit tis-tis ini. Spoiler untuk berikutnya. Yaitu ternyata penduduk desa sempat kedatangan orang bernama Ace. Yang nyari Luffy. Ya meskipun kamu udah tahu ya Ace siapa. Ternyata Ace menunggu mereka di Alabasta. Terus ngomong ke warga tuh. Oh, tapi sebelumnya itu sempat ada cerita juga sejarahnya kota ini. Dalton, kenapa Dalton kenal Vivi bukan?
Yang mana? Blackbird. Oh iya iya ya. Kenapa mereka sampai benci bajak laut? Ternyata mereka sudah diserang Blackbird. Ya, negara itu kingdomnya itu tuh pernah di apa? Diserbu sama bajak laut. Blackbird itu Ya jadi sampai sejarah itu kenapa itu benci bajak laut karena diserang Blackbird. Jadi dan benci kenapa sama Wapol karena dia tuh kepala negara pemerintahan tapi yang pertama kali kabur meninggalkan negaranya pas diserang bajak laut itu. Jadi Dalton emosi Pol. Yang fakta yang perlu diperhatikan juga kalau Blackbird itu anggotanya cuma 5 orang ya. Sempat di-mention bajak laut yang anggotanya cuma 5 orang. Wow, keren. Nah itu yang ternyata membawa sesosok Ace itu sampai ke negara itu karena Ace memang mencari Blackbird. Ngejar Blackbird. Ace ngomong sama salah satu penduduk. Jadi kalau kamu lihat si topi jerami ini bukan aku. Oh, suruh titip salam, ngasih tahu kalau ke Alabasta. Ternyata kebetulan Luffy emang ke Alabasta, jadi nanti kita akan nantikan Ace di Alabasta. Bertemu sama Luffy. Terus ada flashback kalau Dalton ternyata kenal sama Vivi. Ya. Di familiar, kok kayak pernah lihat arah iki gitu. Tapi kan Vivi kan pikirnya, waduh, aku harus menutupi identitas yang awal-awal ditanya. Iya. Tapi ternyata kesannya Dalton sama Vivi itu baik harusnya toh. Iya. Termasuk putri yang benar-benar bijak sih. Dan di situ baru disadari bahwa Vivi adalah dulu pernah ketemu dan emang dari kecil dia luar biasa. Iya, bijak. Sebagai putri kerajaan kan dia nggak terus nggak kayak Wapol lah. Ya, dia pengen memainkan kekuasaannya kayak gitu-gitu. Dia pengen melindungi rakyatnya, nggak mau rakyatnya perang. Terus terakhir yaitu saat Kureha melihat poster Luffy. Ya. Oh, ternyata dia Monkey D. Luffy yang salah satu orang yang pemakai nama D. Dalam namanya. Oh enggak, D itu kayak ini. Ya, jadi si Kureha itu nyebut gini. Dia kan tahu, dia kan umurnya 100 lebih. Jadi dia dulu ada yang namanya Goldie Roger. Oh, Gold Roger. Terus dia nyebut, lihat posternya Luffy, oh emang sekarang disebutnya lupa aku. Enggak, ya dia langsung ngomong kalau ini ternyata salah satu penyandang nama D juga. Oh iya. Penerusnya kamu Roger gitu. Iya, benar. Cuma si Dalton ngomong Gold Roger. Maksudmu Gold Roger? Dia nggak notice kalau ternyata Gold Roger itu Gold di Roger. Oh iya. Angkatan yang baru. Nggak tahu kalau Gold Roger itu aslinya Goldie Roger. Orang yang tua yang tahu. Loh, dulu namanya Goldie Roger. Ya itu mas. Sorry jadi keblibet. Oke. Tapi tetap Dalton tahunya ya Gold Roger. Jadi itu cuma omongannya Kureha supaya ngomong sama kayak Iya. Itu. Jadi ada fakta bahwa poster itu menutupi nama Goldie Roger. Dijadikan Gold Roger. Ini fakta yang cukup penting juga. Nah, oke, sekarang selesai ya berarti. Drum. Dan so far menurutmu arc yang paling keren yang mana sejauh ini ya? Dari paling awal sampai sejauh ini. Yang terakhir ini sih. Drum ya. Ya menurutku Drum juga salah satu titik tertinggi ini. Satu arc pendek tapi yang mantep banget. Tapi the next arc Alabasta mungkin itu yang lebih bagus ya. Will be the more. Soalnya enggak cuman ini, yang kurangnya cuman satu sih menurutku. Kurang ada pertarungan 1 lawan 1. Di Alabasta semua akan dapat jatah. Ada lawannya masing-masing. Itu salah satu yang sama penjate di sini ampas Wapol. Nanti krokodil tuh bakal keren sih. Krokodil dan krunya. Meskipun nyebelin, jahat. Tapi
orang masih suka, soalnya pinter deh. Loh, tapi Mm-mm. enggak itu habis itu sih aku nonton sedikit sebelum. Bisa dibilang pinternya kayak Mr. Tree, tapi kekuatannya melebihi Luffy. Sekarang masih melebihi Luffy. Enggak juga sih. Soalnya Mr. Zero atau Crocodile itu saya tadi mau ngomong apa sampai lupa. Yes, intinya nantikan The Alabasta akan jadi salah satu arc terbaik. Dan untuk karakter favoritmu? Masih Luffy. Tambah suka Luffy bahkan. Tapi semakin kesini dia sudah nggak ngomong Raja Bajak Laut lagi. Oh, nanti akan ada lagi. Kan aku kayak terpukoni karena aku akan jadi Raja Bajak Laut gitu. Berarti kamu lebih suka Luffy yang polos. Ini kan Luffy semakin dewasa. Tapi masih itu masih kayak konyol. Tapi kalau dibandingkan yang lain, kamu masih lebih suka Luffy. Suka Chopper. Iya, Chopper. Soalnya lucu. Suaranya lucu sih kalau di anime. Oke. Yes, itu dulu lah. Oke, sekian untuk Deden Podcast kali ini. Berikutnya kita akan memasuki The Alabasta. Alabasta. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk support. Kalian bisa subscribe, follow, share, like, comment, dan segala macamnya ya. Oke, sampai ketemu di Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah.